mungkin berdusta. Dia sudah katakan kepada Musa, kau tidak bisa melihat saya, karena kau melihat saya kau pasti mati. Dibilang lagi satu Raja-Raja 8 ayat 27, bumi tidak dapat menampung saya. Bagaimana kalau saya datang sendiri? Nah, kalau bicara tentang keselamatan itu bicara tentang sifat Allah. Allah itu adalah keselamatan, sifatnya itu keselamatan. Bagaimana dia mau menyatakan keselamatan itu? Ya harus dia pakai fisik manusia untuk menyatakan keselamatan itu. Begitu bukan keselamatan itu adalah Allah turun sendiri untuk menyelamatkan, tidak. Tapi dia harus pakai sarana untuk keselamatan itu boleh tercapai. Begitu, bukan Allah turun sendiri. Kalau Allah turun sendiri, tabrak lagi janjinya. Dia menabrak janjinya bahwa tidak boleh dilihat dia. Dia menabrak janjinya bahwa bumi tidak dapat menampungi. Begitu. Iya, jadi tadi dalil yang dibawa Allah bukanlah manusia, betul ya? Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta, kan begitu ya? Nah, pertanyaan yang timbul, yang datang ke dunia ini Allah apa manusia? Yang datang ke bumi, Allah menyatakan dirinya lewat manusia ini. Manifestasi apa sifat Allah itu yaitu keselamatan itu. Jadi Allah itu sifatnya menyelamatkan. Sifatnya itu menyelamatkan. Kalau dia sendiri yang turun, dia nabrak janjinya bahwa tidak dapat dilihat, dan berarti yang ada di bumi ini bukan Allah tapi manusia, betul? Ya, karena memang Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa manusia, dia datang sebagai manusia. Berarti manusia Yesus ini bukan Tuhan. Manifestasi dari Allah itu datang lewat manusia, bukan Allah itu yang datang sendiri, bukan. Berarti yang datang ke dunia ini bukan Tuhan, karena dunia ini tidak bisa menampung Tuhan, kan gitu, betul? Iya, tapi bagaimana manifestasi sifat Allah itu, bagaimana manifestasi dari sifat Allah itu lewat manusia. Kalau dia yang datang sendiri, yang cahaya yang tidak dapat dihampiri itu, kalau dia datang sendiri, bumi tidak dapat tampung dia. Terus dibilang apa? Kalau kau melihat wajahku, kau akan mati. Iya, jadi tadi ada pertanyaan Deborah tadi yang agak sulit dijawab. Siapakah Bapamu? Ya, tadi saya kan sudah bilang sama dia, Bapak itu adalah Yotevave, tapi Yotevave itu tidak turun sendiri. Manifestasi dari Yotevave itu adalah keselamatan. Keselamatan itu harus diwujudkan lewat manusia tadi yang Yohanes 1 ayat 14 itu. Yang menjadi manusia ini Yotevave atau ada entitas lain? Itu tadi yang dipertanyakan. Yang di dalam dirinya. Tadi kan saya bilang sifatnya yang di dalam dirinya itu keluar untuk mewujudkan manifestasi Allah itu, Yotevave itu lewat sifatnya, yaitu menyelamatkan. Tindakannya itu menyelamatkan manusia lewat manusia ini. Kalau Yotevave itu yang turun sendiri, tidak bisa, dia akan menabrak janji. Berarti ada dua, Yotevave dengan Yesus itu ada dua. Bukan dua, Bang. Di dalam dirinya itu kan ada sifatnya. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 itu firman, dikatakan firman. Firman itu manifestasi dari Allah untuk menyatakan dirinya ke bumi untuk menyelamatkan. Bukan Yotevave yang secara keseluruhan, Yotevave itu yang turun ke bumi. Kalau dia turun ke bumi sendiri, dengan sendirinya dia turun ke bumi, tidak mungkin Maria bisa mengandung dia, dan tidak mungkin dia menabrak janjinya. Dia harus lewat manusia. Kalau Yotevave yang turun langsung jadi manusia, tidak bisa. Jadi kesimpulannya, yang menjadi manusia ini Yotevave atau bukan? Itu aja.
yang menjadi manusia ini bukan. Yang menjadi manusia itu Yotefafe atau bukan? Iya. Bukan Yotefafe, sifat Bukan yang di dalam Yotefafe. Berarti Yotefafe ada di sorga, Yesus ada di bawah. Gitu kan gitu, karena ini bukan Yotefafe yang menjadi manusia kan gitu. Nah sekarang ketika iya, artinya ada berapa entitas itu? Karena bukan Yotefafe loh yang menjadi manusia loh. Ada berapa keberadaan? Entitasnya tetap satu karena dia keluar dari Yotefafe. Entitasnya tetap satu, tapi manifestasinya itu Yesus itu pribadi yang berbeda. Iya, artinya kan kalau sudah berbeda pribadi kan berbeda entitas, berbeda keberadaan, kan gitu, bukan satu lagi. Begini abangku, saya dan abang berbeda pribadi, tapi kita satu entitas, yaitu manusia. Kita dua beda pribadi abang, tapi kita dua tetap manusia. Iya, tapi kan ada dua pribadi. Ini berbeda atau tidak? Berbeda atau tidak? Saya dengan berbeda. Kita dua berbeda. Tetapi kita dua punya entitas itu manusia. Kita dua sama-sama manusia. Begitu. Nah, kalau kita ini antara saya dengan Bang Ampi ada berapa manusia? Ya sekarang kita dua manusia. Dua manusia. Baik. Jadi, nah sekarang, iya, ini menarik. Tetapi ada dua pribadi. Oke, berarti kita ada dua manusia, betul? Iya, dua pribadi. Oke, dua pribadi, ada dua manusia. Nah, ketika Yotefafe dan Yesus ini sama-sama Tuhan tidak? Bagaimana abangku? Kita dua ini tetapi entitas kita dua ini satu, yaitu manusia. Tapi yang berbeda. Abangku. Tetap dua, nggak bisa dipaksa, abangku. Makanya ketika berdebat teman-teman tetap dua. Makanya ketika berdiskusi, loh, kalau tidak dua berarti dia sendiri gitu loh. Harus konsisten. Kalau nggak dua berarti Yotefafe yang menjadi manusia, baru satu. Jadi begini, abang. Nah, coba. Pertanyaan saya begini. Apakah pribadi kita ini berbeda dan entitas kita juga berbeda? Berbeda. Entitas kita dua berbeda juga. Iya, keberadaan kan. Entitas itu keberasaan kita. Keberasaan kita kan sama-sama manusia. Betul, ada berapa manusia? Begini abangku, kita dua ini sama-sama manusia, tapi pribadinya yang berbeda, begitu. Iya, entitas betul. Berarti begini, Bang Ampi manusia, saya manusia, ada dua manusia. Ada dua. Iya. Bang Ampi manusia, saya juga manusia, cuman sama-sama namanya manusia. Gitu ya. Nah, pertanyaan. Cuma abang karena di sini jadi abang putar balik. Bukan putar balik. Nah, sekarang saya nanya dulu, antara Bang Ampi dengan saya ada berapa manusia? Ada dua pribadi manusia. Ada dua manusia. Antara Yotefafe dan Yesus ini ada berapa? Ya ada dua karena pribadinya berbeda. Ada dua. Selesai pertanyaan. Sudah dua. Ada dua. Nah, antara kedua ini yang mana Tuhan langit dan bumi? Antara kedua ini. Begini saudaraku. Iya. Tetap satu, yaitu berasal dari sumber itu. Inilah dua ini berbeda, sama-sama berbeda, dua manusia, tetap kita sama-sama manusia, begitu. Tidak mungkin kita dua beda pribadi, terus saya binatang, abang manusia, tapi kita dua sama-sama manusia, tapi berbeda pribadi. Oke, ini ada sebatang rokok, ini ada sebatang rokok. Saya gabung ini, Bang Ampi. Ada berapa rokok?
bukan begitu. Satu rokok. Sama, ini rokok. Rokok ada dua. Ada Itu berapa rokok? Ada dua. Ada 2 rokok. Bagaimana bangku? Satu, karena sama-sama rokok. Sabar. Yang itu analogi. Satu rokok tidak dibagi bisa. 2 karena dari satu entitas. Begitu ya. Lanjut dulu Pak Seluruh, saya bakar rokok dulu. Kalau dijadikan jadi satu, kalau disambung menjadi satu, begitu. Bukan abang bawa satu rokok sebelah baru digabung. Tidak bisa, itu tidak mewakili. Lanjut Pak Seluruh. Ya, begini saja Bang Ampi. Ya, coba Bang Ampi dengan tenang, santai, rileks. Coba Bang Ampi menjelaskan saya. Bang Lon. Hmm? Bang Lon. Iya. Bang Loding. Kok belum DM? Iya. Oh iya, saya lupa DM nomor. Iya, nanti saya DM nomor. Siap, pasti saya DM nomor. Kok lupa saya? Iya. Tidak. Ya. Oke, Pak Graceman Islam Kristen, Pak. Oke, malam. Ya. Jadi begini, Bang Ampi ya, nanti saya DM nomor ya. Coba kita pelan-pelan begini Bang Ampi. Coba Bang Ampi buka Yohanes 14, Yohanes 1:14. Ini kita langsung ke titik poinnya saja ya. Kita pakai logika karena agama itu harus selaras dengan akal, berlandaskan dalil. Yohanes 1:14. Daging. Ya, Firman coba. itu telah menjadi daging dan tinggal antara kita. Yang tertulis di Bibel apa? Ya itu kalau aslinya kan daging. Iya, yang tertulis di Bibel sekarang apa? Menjadi manusia. Oke, firman itu menjadi manusia. Apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Ini pertanyaan yang tak balik, abangku. Kan poinnya di situ. Karena begini Pak Ampi, kita mau terima dengan tidak terima, iya dengan iya, yang tertulis di dalam kitab yang Anda mengatakan itu kitab suci yang Anda imani, berarti di situ firman itu telah menjadi manusia. Maka timbul pertanyaan, kenapa sampai sehingga timbul pertanyaan? Karena manusia itu dijadikan Tuhan oleh orang Kristen. Sementara di Bibel itu firman itu telah firman itu telah menjadi manusia. Seandainya tertulis itu firman itu telah mengambil natur manusia, atau firman itu telah menambah natur manusia, atau firman itu telah menjadi dua natur, itu masih ada konsekuensi. Tetapi sudah jelas di situ tertulis firman itu telah menjadi manusia. Nah, pertanyaan yang timbul, apakah manusia itu Tuhan? Silakan. Karena begini Bang, abang sebenarnya saya mau terangkan panjang, tapi nanti abang ini potong-potong saya. Jadi begini abang. Tidak apa-apa Bang Gresa. Bang Gresa di samping ini juga beliau mau belajar. Beliau juga paham. Beliau juga datang ke sini mau belajar. Dia juga orangnya lebih sama sopan dengan Pak Ampi. Beliau juga Kristen Tritunggal. Beliau lebih pintar dari saya. Cuma saya mau bilang begini saja Bangku. Abang bertanya langsung ke manusianya. Abang lupa abang lupa kalau firman. Abang lupa firmannya. Iya. Abang langsung ke Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa itu firman? Menurut Bible, firman itu adalah perkataan. Sepakat kita? Ya, memang firman itu perkataan. Oke, sepakat. Oke, baik. Firman itu perkataan. Yohanes 1:14, perkataan itu telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu firman Allah atau Allah? Ya, firman itu kan Allah itu juga kan, abangku. Masa firman itu Oke, bukan baik. Allah itu juga. Jadi begini abangku. Sabar dulu abangku. Pertanyaan saya begini sama abang. Apakah firman itu dijadikan? Tidak, firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Makanya abang balik pertanyaannya. Masa manusia yang manusia bisa menjadi Tuhan? Seharusnya Tuhan bisa menjadi manusia atau tidak, begitu. Iya, Pak Ampi. Contohnya ini, saya ambil satu analogi seperti saya ya. Saya ambil analogi. Apakah suara saya ini adalah saya?
tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan, Abang. Bukan dibandingkan, Karena ini Abang hanya suara Abang- analogi. Iya, ini hanya analogi, Pak. Aduh, bagaimana Bang Ampi ini? Ini analogi Sabar dulu, saja. begini. Iya, silakan. Saja Abang, nanti Abang bicara panjang. Kalau Abang beranalogi dengan firman-Nya Abang tidak bisa jadi manusia yang lain. Baik, kita kembali kepada Bapak. Baik, apakah firman Bapak itu adalah Bapak? Ya, itu adalah Bapa karena memang Oke. apa ini? Baik. Baik. Firman itu Firman ketika- Bapa. Oke, baik. Firman Bapa adalah Bapa. Saya mau tanya sama Pak Ampi. Firman Bapa dengan Bapa ini sabar. Firman Bapa dengan Bapa ini bisa berpisah atau tidak? Ya, maksudnya pertanyaanmu bagaimana? Coba ulang. Firman Bapa sama Bapa ini bisa berpisah atau tidak? Ya, dalam kekekalan tidak bisa, tapi karena sifat Oke, menyelamatkan. tidak bisa berpisah. Jadi tidak bisa berpisah. Baik. Ketika firman Bapa menjadi manusia, apakah Bapa juga menjadi manusia? Firman yang keluar itu yang menjadi manusia karena Yesus bilang apa? Aku Oke, keluar dan baik. datang dari Bapa. Oke, baik. Berarti firman Bapa yang menjadi manusia, Bapa tidak menjadi manusia. Sepakat? Tidak. Kan firman Bapa menjadi manusia. Bapa menjadi manusia atau tidak? Bapa tidak menjadi manusia, firman-Nya yang Oke, berarti yang menjadi manusia, berarti yang menjadi manusia adalah firman Bapa. Betul? Iya, betul. Oke, ketika firman Bapa itu telah menjadi manusia, berarti ada manusia yang dijadikan oleh firman tadi dan ada Bapa yang tidak menjadi manusia, betul? Bukan dijadikan oleh firman itu yang menjadi manusia. Bukan dijadikan Oke, oleh baik. firman. Baik, saya ikut. Kalau dijadikan- Berarti firman Bapa, ya. Gimana? Abangku. Kalau menjadi itu sesuatu yang firman itu melakukannya hingga menjadi, tapi Oke, kalau baik, mungkin saya salah. jadi Ya. sendiri. Iya, baik. Mungkin saya salah. Berarti firman Bapa telah menjadi manusia. Berarti yang jadi manusia ini firman Bapa. Bapa tidak menjadi manusia, betul? Tidak. Tidak. Yang betul, ya. Firman Bapa yang menjadi manusia ini kan firman Bapa, betul? Iya, betul. Iya. Bapa tidak menjadi manusia kan? Bapa tidak menjadi manusia. Oke, berarti ada firman Bapa yang menjadi manusia yang terlihat itu dan ada Bapa yang tidak terlihat, betul? Betul. Berarti ada dua keberadaan, betul? Iya, keberadaan ada dua. Ya, keberadaan yang tidak terlihat yaitu Bapa dan keberadaan yang terlihat yaitu firman Bapa yang menjadi manusia. Benar kan? Benar. Benar. Oke, yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Yang terlihat atau yang tidak terlihat? Dua-dua Tuhan. berarti Tuhan Bang Ampi dua. Ya, kalau maksudnya kalau dilihat ya memang Tuhan dua. Oke, Tuhan Bahkan dua. tiga. Yang mana Tuhan pencipta langit dan bumi? Tiga. Oh, tiga. Oke, tiga. Nah, yang mana Tuhan pencipta langit dan bumi? Oh, salah, kata Gesman salah. Coba silakan Pak. Yang benar bagaimana Pak? Silakan open cam. Maksudnya begini. Kata beliau salah. Silakan open cam. Anda begini. Open cam Pak. Tuhan Di sini itu open cam. tidak bisa dipisahkan nih. Kalau kita Iya, bicara open cam Pak. Tuhan Open cam. itu Sabar hanya Pak. doa, Pak. tidak bisa Sabar dulu. Open cam Pak. Open cam dulu baru ngobrol Pak. Open cam dulu. Risman. Sabar ya, saya dengan Bang Loding habis tuh baru kita dua. Oke, sabar. silakan. Ajar habis dia. Iya, Bang ajar Grisman. habis. Iya, Bang Grisman, kau open cam dulu. Iya, kok Karena Bang sini Loding kita ya? berteman semua. Iya, Iya, kita tidak berteman baku- semua. Kita tidak baku Baku putul marah. sini, kita diskusi.
Silakan Anda berusaha membela iman Anda, itu saya paling suka daripada cuma iya saja kan, biar ada perlawanan. Saudaraku. Begitu. Saudaraku, Ya. tidak apa-apa, kita baku marah, kita baku cabut di sini, yang penting kita tidak dendam. Habis itu Siap. habis. Karena Iya, betul. kalau menurut saya begini, sebenarnya kita tidak perlu membela agama ini karena agama ini milik Tuhan. Tuhan yang akan bekerja untuk itu. Kita tidak punya, kita ini cuma cacing. Daud bilang apa? Cuma cacing Israel. Kita tidak ada berguna di mata Tuhan. Tuhanlah yang mengasihi kita. Jadi tidak apa-apa, kita baku marah sini. Yang penting habis-habis, begitu. Prinsip Oke, silakan. habis-habis. Bagaimana yang betul? Bagaimana yang betul? Coba Anda jelaskan yang 3 tadi itu. Tuhan Anda 3 tadi Anda bilang keluar dari lisan. Pertanggungjawabkan itu, silakan. Tidak, tadi kan abang tanya siapa yang menciptakan Tuhan, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan abang tanya tadi kan saya bilang ada ada dua pribadi tadi yang ada. Saya tambah lagi ada 3 karena Yesus juga bilang ada Roh Kudus. Roh Kudus itu kan yang datang dari Bapa juga. Itu Yesus bilang, bukan saya yang bilang. Begitu, makanya saya bilang ada 3 karena Yesus memperkenalkan Bapa, memperkenalkan juga Roh Kudus, dan dia sendiri ada di bumi. Begitu, makanya saya bilang ada 3. Ada tiga pribadi yang berbeda, namun mempunyai satu entitas, yaitu dari kekekalan mereka itu sama di dalam Bapa. Makanya Yesus bilang, aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Terus Yesus bilang lagi apa? Kalau kau melihat saya, sama juga bilang kau lihat Bapa. Begitu, Yesus bilang begitu, bukan saya yang bilang. Begitu, makanya tadi saya bilang ada 3 karena Yesus memperkenalkan ada 3. Begitu. Nah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ketiga ini bekerja sama untuk menciptakan langit dan bumi, karena lewat firman bahwa segala sesuatu jadi. Begitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup samudera raya. Roh Allah, roh itu yang menghidupkan, dan firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan firman rohnya. Roh itu yang untuk menghidupkan, dan firman itu yang menjadikan. Begitu saudaraku. Lebih Oke, dari baik. itu, kalau saya mau lebihkan dari itu, saya adalah anak-anak iblis, karena kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu adalah si jahat. Begitu. Oke, baik. Silakan, Terima kasih ya Abang penjelasan Anda. Terima kasih. Oke. Baik, mungkin ini perlu saya luruskan ya. Oke, pemahaman Anda mungkin seperti itu. Ketika Anda mengatakan bahwa 3-3-nya Tuhan, seharusnya Anda memberikan dalil. Karena berbicara tentang agama itu harus berbicara tentang dalil. Agama itu harus selaras dengan akar, ya, dilandasi dilandasi dengan dalil, ya. Terus lanjut diperjelaskan dengan pengetahuan kita. Begini, Bang. Ketika Anda mengatakan bahwa 3-3-nya Tuhan dan ketiga-tiganya itu adalah penciptaan langit dan bumi, berarti Tuhan Anda ini butuh 3 kekuatan. Begitu. Padahal Anda sendiri tadi sudah mengatakan Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, Bapa tidak menjadi manusia. Baca seterusnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa. Nah, berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Berarti ada 2 keberadaan. Keberadaan yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa, dan keberadaan yang terlihat yaitu firman yang menjadi manusia. Sehingga di situ ada kata diberikan, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang manakah yang Tuhan? Otomatis yang Tuhan itu yang memberikan. Karena di Matius 11:25 Yesus sendiri mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau Bapa sudah menjadi Tuhan langit dan bumi menurut Yesus, nah Yesus ini Tuhan di mana? Tidak mungkin Tuhan cadangan. Masa Tuhan kok ada cadangan begitu? Ini Tuhan atau tim sepak bola? Tadi Anda mengutip Yohanes berapa tadi ya? Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Wahai Filipus, kamu telah bersama-sama dengan aku. Kenapa engkau bertanya seperti itu?
Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Ini maksud daripada Yesus itu, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Karena di Matius 5:37, Matius 5:37 Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah, maksud daripada ketika kamu melihat aku dan kamu telah melihat Bapa, baca Yohanes 11 nomor 4. Apa dikatakan situ? Yesus mengatakan kematian Lazarus itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi Allah pengen menyatakan kemuliaannya melalui Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi makanya Yesus mengatakan ketika kamu telah melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Maksudnya apa? Melihat kemuliaan Bapa yang ada pada diri Yesus itu. Sehingga di Yohanes 3 nomor 2 itu dikatakan apa? Nikodemus mengatakan, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai, jika Allah tidak menghendaki. Jadi kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu kemuliaan dari Tuhannya itu. Bukankah di dalam ini, saya ada lagi buka datanya nih. Bukankah di dalam apa? Di dalam Markus 12:29 Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti di sini Yesus punya Tuhan. Yesus mengatakan sendiri, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah kita itu termasuk Yesus atau bukan? Coba. Sementara Anda mengatakan Yesus mempunyai dominatur. Di mana datanya Yesus mempunyai dominatur? Bukankah firman itu telah menjadi manusia? Kalau ada data yang mengatakan Tuhan itu telah mengambil natur manusia, boleh. Tetapi kalau dikatakan Tuhan firman itu telah menjadi manusia, masalahnya. Nah, silakan ditanggapi itu. Sabar, Julius, Islam Kristen. Abang kan tadi sabar. sudah benarkan. Iya, sabar. Sabar. Julius, Islam Kristen. Tapi nggak bisa open cam, Di bawah dulu ya, Pak Julius ya. Di bawah dulu. Ya, silakan tanggapi. Oke. Abang, tadi kan saya sudah bilang bahwa itu dua pribadi yang berbeda. Saya kan tadi sudah benarkan. Tetapi yang Abang bilang bahwa kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Nah, itu yang saya juga mengakui bahwa itu dia menyatakan kemuliaan, karena begini, dia datang dan keluar dari Bapa. Dia itu yang menyatakan kemuliaan Bapa, begitu. Dia tadi sudah bilang bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, kalau Abang katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dia cuma manusia, di Yohanes 17 ayatnya yang kelima dia katakan apa? Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaanku sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada berarti dia itu sudah ada bersama Bapa itu. Makanya manifestasi daripada Allah dari dalam dirinya itu, manifestasi ke bumi itu harus pakai manusia, karena dia mau tebus manusia. Kalau dia mau tebus binatang, pasti dia jadi binatang. Saudaraku, dia mau tebus manusia, harus dia pakai rupa manusia untuk menebus manusia. Begitu. Jadi dia ada di bumi ini, kenapa disebut utusan? Itu untuk menyatakan keberasalannya, makanya disebut utusan. Itu untuk menyatakan keberasalannya saja. Jadi jangan terpaku dengan bahasa itu saja. Begitu, saudaraku. Kemudian apalagi kalau kita lari ke Wahyu, dia bilang apa? Wahyu 21 ayat 7-nya dia bilang apa? Aku akan menjadi Allahmu. Begitu. Jadi Abang jangan terpaku dengan utusan. Utusan itu tuh cuma mau menyatakan bahwa keberasalannya itu berasal dari sang sumber itu. Saya gini aja deh, supaya kita dapat poinnya, Bang Ampi, coba jabarkan bagaimana maksud keluar itu loh. Apakah dia membelah diri, apa bagaimana? Atau ini akalnya yang keluar gitu loh. Karena kalau firman
perkataan itu bukan sosok, bukan? Ataukah perkataan itu adalah sosok? Gampang kok, ya kan? Gampang. Framing. Begini Enggak, Bang. Enggak. Saya cuma mau tanya. Kan selalu Ampi ini keluarnya seperti apa gitu? Keluarnya sosok ataukah bukan gitu loh? Kalau dia sosok berarti dia membelah diri. Ah ini loh, gampang kok ya. Dia keluarnya seperti apa? Apa muncul dari truk gitu atau gimana? Karena ini kan hanya firman. Firman itu kan perkataan. Gitu loh. Coba dijelaskan bagaimana keluarnya itu loh supaya kita dapat poinnya. Lanjut. Begini abangku, apa yang tidak tercatat di Alkitab, cara keluarnya bagaimana? Masa kita yang mau menjelaskan? Loh, Anda yang mengatakan keluar kok. Alkitab mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa. Dia sendiri yang bilang. Kalau Keluarnya seperti apa? Keluarnya seperti apa? Itu abangku. Kalau abang mau katakan kepada saya, menanyakan saya, keluarnya seperti apa? Kalau tertulis dalam Alkitab, saya bisa menjelaskannya, tapi tidak tertulis. Begitu abangku. Karena Jadi, memang tidak. Karena memang Filipi 2 itu dia memang diri mengambil rupa. Jangan Bang, nanti dia tertabrak Kolose. Nanti dia tertabrak Kolose. Di dalam dia kepenuhan di dalam dia kepenuhan Allah loh. Loh, kan dijawab Kolose saja bagaimana cara mengeluarkannya loh. Dia mengosongkan dirinya. Apanya yang dikosongkan? Silakan. Abang, sabar. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa apa yang benar katakan ya, dan kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu adalah datang dari tidak. Jadi itu tidak tertulis cara keluarnya bagaimana. Tidak Jadi tertulis. Lalu bagaimana Anda bisa menyimpulkan sementara itu tidak tertulis? Gampang kok. Saya tidak menyimpulkan abangku, saya tidak menyimpulkan, itu ada ayatnya. Aku datang dan keluar dari Bapa. Ada ayatnya. Abang coba buka dulu. Grace. Aku datang, dia katakan aku datang dan keluar dari Bapa. Itu ada ayatnya. Begitu. saya tidak menyimpulkan. Jadi gini lah, makanya kalian ini Tritunggal tidak konsisten gitu loh. Tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Coba kita uji dulu ya. Yohanes 1:1, firman itu adalah Allah. Oke, firman adalah Allah. Kemudian, sabar Bang Ampi ya. Sementara di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Oke? Artinya Allah telah menjadi manusia. Itu dulu. Berarti Allah ya. Nah, pertanyaan yang timbul sekarang, yang menjadi manusia ini Allah atau firman Allah? Pasti Anda katakan firman, bukan Allah. Sementara Yohanes 1:1, firman itu adalah Allah. Nah, yang menjadi manusia ini firman Allah atau Allah? Gampang kok. Sesuai tadi yang dibawa Pastor Rodi. Pasti kalian katakan, oh itu firman Allah. Nah, apakah firman ini Allah adalah sosok? Bukan. Hanya sebatas bunyi-bunyian. Apakah Yesus hanya sebatas bunyi-bunyian? Tidak. Tetapi dia adalah sosok. Di situ. Memang dia sosok itu. Oke. Yohanes 1 ayat 1 itu bagaimana kamu pahami? Oke, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Di situ firman itu bersama-sama dengan Allah itu ada berapa? Dua atau satu? Ya dua lah, karena bersama-sama. Oh ya sudah, firman itu siapa? Oke. Nah sekarang saya tanya, yang menjadi manusia ini firman Allah atau Allah? Loh, firman. Oh, firman. Bukan. Ya firman. Berarti Allah. Oke, berarti yang menjadi firman itu manusia adalah Allah. Loh, kok bilang tambahkan lagi firman itu bukan Allah. Lah, firman itu adalah Allah. Oh, berarti yang menjadi manusia Allah. Pasal 1 itu. Oke, berarti yang menjadi manusia Allah. Loh, firman itu telah menjadi manusia, bukan menjadi Allah. Aduh. Loh. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Berarti yang menjadi manusia adalah Allah. Loh, firman itu telah menjadi manusia, bukan firman telah menjadi Allah. Aduh, gimana? Jangan, bukan itu Bang. Abang kebalik itu. Firman itu adalah Allah, ya. Nah, kemudian firman itu telah menjadi manusia.
firman ini adalah Allah, berarti yang menjadi manusia adalah Allah. Loh, firman itu menjadi manusia. Kok firman itu menjadi kemana? Loh, yang menjadi manusia ini Allah atau bukan? Tunggu, yang menjadi manusia ini Allah atau bukan? Loh, kan firman itu adalah Allah. Aduh, kemana ini? Aduh. Bang, coba. Yang menjadi manusia ini, dengarkan dulu ya, supaya kita klop. Yang menjadi manusia ini firman Allah atau Allah? Firman yang hakikatnya adalah Allah. Berarti bukan Allah. Bukan Allah kan? Nah, berarti yang menjadi manusia, ulang. yang menjadi manusia Allah atau firman Allah? Firman. Firman. Itu kalau firman Allah itu kan hakikatnya, yang jadi berubah itu adalah firman. Aduh. Apa? Jangan hakikat. Firman Jangan ke itu yang hakikat dulu, Bang. Abang Gembala. Terus kemana? Abang. Sebentar Dorampi, sebentar. Saya mau. Nanti kamu sama Pak Lodi, nanti saya Satu sama saja, Pak Peter. Sama Bang Lodi, coba. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan seterusnya. Oke, yang menjadi manusia ini firman Allah atau Allah? Loh, firman. Oke. Terus berarti yang menjadi manusia adalah firman Allah, bukan Allah. loh, firman. Aduh, udah jelas. Aduh, jangan otak-atik kata-kata itu. Bang, ini maunya kamu kemana? Maunya kamu kemana? Enggak, saya kalau saya sih, menurut saya yang menjadi manusia adalah firman Allah, bukan Allah. Karena di situ tertulis firman itu telah menjadi manusia, kan begitu? Iya, firman itu adalah Allah kan? Berarti yang menjadi manusia Allah. Allah menjadi manusia, bukan firman menjadi Allah. Oke, Allah menjadi manusia. Ketika Allah menjadi manusia, siapa yang menjadi Allah di surga? Siapa? Itu kalau bicara Allah itu bicara hakikat. Tidak bisa. Terus kemana menurut kamu Allah itu seperti apa? Allah itu tidak bisa digambarkan. Kita sama-sama menurut dalil di dalam Al-Quran itu juga hakikat ada. atau bukan? Itu hakikat atau bukan? Hakikat. Jangan berbicara hakikat sama saya, Bang. Abang paham apa itu hakikat? Keberadaan yang sebenarnya. Keberadaan firman itu adalah Allah. Oke, baik. Keberadaan yang sebenarnya Bapak apa? Hakikat Bapak apa? Hakikat Bapak apa? Bapak. Dari hakikat yang sama, tidak bisa terpisah hakikat itu. Oh, berarti Tidak Anda nggak terpisah paham. hakikatnya. Anda nggak paham berarti. Terus kenapa? Roh Kudus, Yesus dan Bapa itu tidak terpisah hakikat itu. Satu. Kata siapa? Kata siapa? Maunya apa? Bang, terus coba. Ayo dong. Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Ya keadaannya siapa? Oke. Allah kan? Keadaan yang sebenarnya Bapa daging apa roh? Jawab. Roh. Ya, roh. Baik. Keadaan yang sebenarnya Yesus daging apa roh? Daging. Sama tidak? Apa yang sama? Hakikatnya. Ya, yang sama adalah firman-Nya. Karena firman itu telah menjadi manusia. Makanya jangan berbicara hakikat sama saya, Bang. Karena hakikat, tarikat, syariat, terus maunya kamu bagaimana? Hakikat, marifat, jangan ajarkan saya. Terus maunya kamu bagaimana? Saya nggak maunya, saya cuma tanya, ya. Hakikat Bapa dengan hakikat Yesus sama atau tidak? Apa? Hakikat Bapa dengan hakikat Yesus sama nggak? Itu pertanyaannya. Iya. Iya sama, karena dia adalah firman, itu adalah Allah. Baik, kita kunci ya, sama ya. Oke, saya ikutin.
Hakikatnya iya, Bapa, roh nah, itu atau daging? Roh Kudus itu tidak terpisah itu. Jangan, Hanya saya nggak kamu bawa Roh Kudus. Hanya kandung-kandung yang memisahkan itu. Saya Karena tidak bawa Roh percaya. Kudus. Saya nggak bawa Roh Kudus. Saya nggak bawa Roh Kudus dulu ya. Antara Bapa dulu dengan Yesus. Oke, Ya. lanjut. Oke. Oke. Ini asik nih. Hakikat Yesus dengan Bapa sama. Oke, itu narasi Anda. Baik. Sama Iya, ya. hakikat itu apa dulu? Oke. Hakikat itu apa dulu? Keadaan yang sebenarnya kan gitu. Oke. Apa Oke. keadaannya dulu? Oke. Seperti bagaimana keadaannya? Oke. Keadaan yang sebenarnya Bapa, Enggak, roh atau sebentar. daging. Seperti apa keadaannya dulu? Ini saya baru mau nanya. Enggak, jawab dulu. Kamu katakan hakikat keberadaan sebenarnya seperti apa keberadaannya itu? Keadaan yang sebenarnya Bapa adalah roh. Itu jawaban Anda. Loh, itu roh ya? Masa itu jawaban saya? Bukan saya Anda mengatakan rokok. Loh, jadi Allah itu roh atau bukan? Enggak, saya tanya itu keberadaan sebenarnya hakikat mereka itu apa? Sabar dulu Ampi ya. Nah, saya terapi ya. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu daging apa roh? Loh, kok tanya balik? Saya tanya kamu, kok tanya balik? Kamu bilang Anda tadi menghindar. hakikat itu Anda keberadaan menghindar dari sebenarnya. jawaban tadi. Kenapa Anda bolak sudah balik? menjawab tadi. Kenapa menghindar? Apa yang nggak tidak Pertanyaan dijawab? Sudah dijawab saya, kok. keadaan atau hakikat keadaan yang sebenarnya Yesus itu daging apa roh? Loh, bukan keberadaan sebenarnya itu apa? Firman Yesus itu adalah firman. Jangan itu firman adalah- dulu, jangan Loh, firman kenapa? dulu Bang. Kenapa? Kita berbicara hakikat Ya, dulu. karena Kita berbicara firman itu telah dulu. menjadi Ya. manusia. Siapakah manusia itu Sabar. adalah Yesus? Saya Berasal nggak dari mana? Dari firman. Saya nggak Lalu berbicara firman. siapa firman itu adalah Kita Allah belajar sendiri. hakikat. Kita belajar hakikat, Bang. Keadaan Kenapa lari yang lagi situ? sebenarnya karena Anda tidak konsisten. Tadi sudah menjawab, ya. Ya, siapa yang tidak Oke. konsisten? Oke, hakikat itu apa? Keadaan yang sebenarnya, keadaan yang sesungguhnya. Betul? Iya, siapa Oke. yang bantah itu? Terus? Keadaan yang sebenarnya Yesus daging apa roh? Enggak usah bahas Yesus dulu, firman aja dulu. Keadaan sebenarnya firman itu apa? Tidak ada apa-apa, tidak ada. Hanya bunyi-bunyian. ini udah mau terima. Suara Itu saya keadaan keberadaannya apa? Firman di Yohanes pasal pertama ayat pertama itu adalah Allah kan? Suara Firman saya ini itu bentuk, adalah Allah. suara saya ini bentuknya apa? Yang Anda dengar? Nah, itu maunya kamu. Kok maunya kamu? Berimajinasi seperti itu makanya Kok kamu nyasar. jangan, Anda tadi menghindar. Tadi sudah Lo jawab. menghindar dari mana? Nah, sekarang Saya saya menghindar nanya. dari mana? Keadaan yang sebenarnya Bapak roh atau daging? Jawab. Loh, siapa yang mengatakan roh itu daging? Nggak ada yang mengatakan itu kok. Keadaan yang sebenarnya Bapa itu roh atau daging? Jawab. Aduh, ini adalah aduh. Beras saudara-saudara. Ini udah lari kemana-mana. Beras saudara-saudara. Tadi kita sudah jawab, firman itu adalah Allah. Itu bicara Saya nggak hakikat. berbicara firman, Bang. Anda kan mau mengajarkan saya tentang hakikat. Loh, kita kan sedang Baik, membahas saya- pasal Yohanes itu pasal pertama. Nah, kenapa mau lari kemana? Loh, Anda sudah menjawab tadi kok kenapa nggak mau Loh, mengulang kan kita lagi? di Yohanes pasal pertama itu kan membahas tentang firman Iya, kan? Firman Anda kan itu larikan saya ke bersama-sama dengan hakikat. Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dan Oke. Allah itu adalah bicara hakikat. Oke, hakikatnya firman itu apa? Loh, firman itu adalah Allah, itu hakikatnya. Firman Kenapa? itu Kenapa? bukan hakikat. Astaga, mau framing. Allah itu bukan hakikat. Tapi menurut kalian itu adalah Terus gelar, Allah itu seperti apa? bukan hakikat, Nah, tetapi saya gelar tanya menurut Allah itu Anda. seperti apa? Jawab. Allah itu Apa sih seperti Anda apa? ini? Loh, bagaimana? Menurut Bible Anda, roh. Kamu hakikat itu bukan Allah itu bukan hakikat saatnya. Allah itu seperti apa? Menurut kitabmu, roh. Roh atau bukan? Roh menurut kitabmu. Nah, ya kenapa? Lalu roh itu apa? Oke. Hakikat atau bukan? Sabuk. Nah, Ya iyalah. jawab dulu, roh itu hakikat atau bukan? Iya. Menurut berarti kamu sudah menjawab. Oke. Berarti hakikatnya Allah adalah roh, betul?
Berarti kamu sudah menjawab bahwa hakikat firman itu adalah roh kan? Kok firman? Firman roh dari mana? Firman Nah, roh di mana sudah datangnya dijawab firman tadi. adalah roh? Di mana? Jangan Kan bersurat saya lidah, tanya, Pak. firman itu adalah Allah. Lalu saya tanya Allah itu apa? Kamu jawab adalah roh. Berarti hakikat firman itu siapa? Roh, betul? Roh kan? Oke. Oke, nggak apa-apa. Roh. Oke Oke. ya. Oke, saya ikutin ya. Menurut Anda oke ya? Oke. Sekarang firman Loh, kok dan menurut Allah saya? hakikatnya adalah roh. Kok menurut saya kamu yang ngomong tadi? Iyalah Anda yang menjelaskan kok. Loh, kamu yang ngomong tadi, kamu menjelaskan Allah itu adalah roh. Terus kenapa aku yang menjelaskan? Oke. Anda sepakat bahwa Allah adalah roh? Loh, iya. Oke, berarti hakikatnya roh, betul? Terus? Oke. Yesus hakikatnya apa? Daging apa roh? Loh, jangan bicara Yesus dulu, firman dulu. Mati kalian di Kan situ. kita kan sedang membahas. Kamu kan Yohanes bilang satu pasal pertama hakikat. itu, tidak ada kata Yesus itu. Nanti ayat selanjutnya kita kan bahas firman. Iya, kita kan melompat karena kamu Nah, mengatakan jangan kita ke Yesus dulu. dan Bapa Yang itu kita satu bahas adalah hakikat. Itu jujur. Yang kita bahas Yesus adalah dan firman, bukan bahas Yesus dan dulu. Bapa. Itu nanti Yesus yang dan- menyatakan firman itu menjadi manusia. Itu nanti belakangan dulu itu. Loh, kalau kita udah mau ke situ lah, ngapain tertahan di situ? Kita Loh, udah sepakat ngapain? kok. Kita harus sebenarkan dulu firman. Kamu sudah Kita udah bolak-balik sepakat ke situ. kok. Bagaimana ceritanya? Ayo, Coba bagaimana jujur. ceritanya? Jujur. Jangan lompat dulu dong. Oke. Sekarang Menurut kan kita Anda, bahas hakikat firman itu apa. aduh. Kenapa? Gimana sih Kenapa? Anda ini? Oke, kita sepakat. Menurut Bible kamu, Allah itu roh. Udah. Sepakat? Iya, Allah. Oke. Allah adalah roh. Iya, tidak ada yang Oke, bantah. berarti hakikatnya Bapa adalah roh, betul? Iya, kecuali kalau Oke. cat ya beda. Oke. Ya, kalau ya. kalau cat ya beda. Jangan keroyok Oke. begitu. Tidak ada yang keroyok. Orang saya bertiga, dia bertiga diduain, saya di sini sabar ya. Nah, sekarang Yesus dengan Bapa itu hakikatnya sama atau tidak? Ya, jangan bahas Yesus, firman itu. Jangan bahas Yesus dulu. Gak bisa kamu lari. Pertanyaan saya, Apa yang saya lari? apakah Bapa Lari kemana? dan apakah Bapa dan Yesus hakikatnya sama? Iya, iya sama, tidak. Sama. Baik, Oke, Bapa, catat ya. Yesus Dicatat dan Roh. apa Soroding? Hakikatnya Bapa dan Yesus sama. Oke, hakikatnya Bapa adalah roh, betul? Sudah, gantian lagi. Jangan serang-serang saya. Bro Papi, jangan serang. Gantian lagi, coba gantian. Tumbang saudara-saudara. Tumbang saudara-saudara. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apakah hakikatnya Bapak? Sabar, tumbang. Oke. Bang Inteje, kita lanjut. Apakah hakikat Bapa dan hakikatnya Yesus sama atau tidak? Bapa dan Yesus itu satu kan? Betul? Hakikatnya sama atau tidak? Pasti sama. Pasti sama, baik. Hakikat Bapa daging apa roh? Allah itu roh. Jelas Alkitab. Baik. Allah itu roh. Baik. Yesus hakikatnya daging apa roh? Yesus hakikatnya roh yang datang menjadi manusia. Pokoknya begitu. Jadi begini, konsepnya begini Bang. Bang Babi begini konsepnya. Iya, Konsepnya iya, itu iya. adalah Yesus ya. Yesus itu kan firman kan, sang firman kan. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Jadi harus dipahami dulu. Hakikatnya itu adalah Allah yang datang menjadi manusia kan ayat 14-nya mengatakan Oke. firman Baik. itu menjadi manusia. Clear. Oke. Jadi kita Manusia ini memahami hakikatnya apa? Jadi Manusia Yesus ini hakikatnya apa? Daging apa roh? Begini, berbicara Yesus, dua natur ini nggak bisa dihilangkan dalam dirinya, ya. Natur ilahinya dan natur manusianya itu melekat pada satu pribadi itu. Kalau berbicara Yesus Kristus, karena yang datang menjadi manusia itu adalah Sang Firman Yesus. Bapa tidak pernah datang jadi manusia.
Roh Kudus tidak pernah datang menjadi manusia. Yang datang menjadi manusia itu adalah Sang Firman itu, yang Sang Firman adalah Allah, setara, sederajat berarti dengan Allah. Bapa tidak pernah menjadi manusia, tetapi Firman Ya, menjadi manusia. betul, Oke, dan diam di antara kita, ada di bumi, betul? betul. Berarti ada yang di sorga, ada yang di bumi, betul? Betul. Ah, yang mana Tuhan di sini? Lo Firman dan Allah itu kan hakikatnya Ada yang di bumi, ada yang di sorga, betul? Oke, yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang di atas apa yang di bawah? dua-duanya, Bapa dan Yesus Allah. Berarti ada dua Allah. Kalau memang abang mau mengatakan ada dua Allah, silakan. Oh, kok saya? Kok saya? Ya, nggak masalah, nggak masalah. Loh. Nggak masalah. Yang mengatakan dua Allah siapa? Kalau memang yang mengatakan itu dua Allah itu dari pihak abang, silakan. Tapi narasi Alkitab tidak pernah mengatakan Allah ada dua. Kenapa Anda bisa kenapa Anda bisa memisahkan? Loh, karena memang dia hadir ke dunia toh. Ah, Dia berarti ada menembus dua. dimensi kita. Ada dua. Dia menembus dimensi kita karena ada tujuannya. Ada tujuannya. Ah, jadi menurut Bible, Tuhan yang benar itu yang kelihatan apa yang tidak kelihatan? Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jadi mengenal Yesus Kristus, maka mengenallah Allah yang benar itu. Tanpa mengenal Yesus tidak bisa mengenal Allah yang benar itu. Karena Allah tidak pernah sejatinya, Allah tidak pernah dilihat. Oke. Allah tidak pernah dilihat. Allah sejatinya tidak pernah dilihat, betul? Nah, yang kelihatan ini Allah atau bukan? Yang kelihatan menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, kelihatan. Oh, berarti ada dua Allah, yang kelihatan dengan tidak kelihatan. Alkitab tidak pernah menarasikan ada dua Allah atau tiga Allah. Coba cari narasinya abang. Kalau ada narasi itu seperti itu, saya mungkin akan meninggalkan iman saya. Tidak ada narasi dalam Alkitab itu mengatakan bahwa ada tiga Allah atau dua Allah, itu nggak pernah ada. Tidak ada narasi dalam Bible dua natur. Kenapa Anda mengatakan Lu itu? jelas ada. Walaupun Tidak ada. Yohanes 1 pasal 1 sampai dengan 14 itu menunjukkan natur ilahinya dan natur manusianya. Mana dua natur di situ? Mana? Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu membuktikan natur ilahi dan natur manusianya. Lanjut dulu Pastor Lodik. Saya beli modek dulu. Lanjut dulu. Lanjut ya. Oke, saya close dulu camp dulu ya. Coba kasih Ampi dulu. Ampi silakan Ampi. Ampi dari tadi diam saja. ITG diam dulu. Kasih Ampi dulu. Ampi silakan. Lanjut Siapa saudara baru naik jadi lanjut. Oke, siap. Itan, Itan lanjutlah Itan. Pertanyaan saya satu Iya, silakan ITG. Pertanyaan saya satu. Bagaimana bisa menyimpulkan Allah itu satu, sedangkan Allah tidak pernah dilihat? Berani-beraninya, nekat-nekatnya orang mengatakan Tuhan itu satu begini. Memang nekat yang nyata kalian itu mengatakan Allah itu satu, padahal tidak pernah dilihat. Maka di dalam kekristenan itu tidak berbicara. Oke, sabar ITG. Saya sapa dulu saudaraku. Selamat malam Bang Living, saudaraku yang baik hati, tidak sombong dan suka menabung. Selamat bergabung. Asik. Satu Asik. lagi yang ganteng. Iya, yang ganteng ya. Bisa COD gak? Kalau bisa COD lah nanti kan. DM aku, gampang lah itu ya. Oke, silakan Bang Living. Ini dia gini Bang Living, sabar dulu. Dia Tuhannya 3, tapi nggak mau. Dia tetap 1 katanya, padahal 3. Silakan Bang Living. Lanjut. Biar clear, biar nggak salah sangka, biar nggak salah kaprah. Begini, di dalam iman kekristenan itu kita sedang tidak berbicara Tuhan ada berapa, Allah ada berapa, enggak. Karena sejatinya Allah tidak dihitung, tetapi yang dibicarakan di dalam Alkitab itu kebagaimanaan Allah itu. Allah yang tidak terlihat, Allah yang misteri itu, bagaimana dia menyatakan diri kepada kita, itu yang sedang dibicarakan dalam Alkitab. Nggak pernah ngomong ada 1, 2, 3 Tuhan, nggak ada. Saya heran, nekat-nekatnya kalian itu mencoba menghitung Allah. Nekat kalian menghitung Allah itu ada 1 padahal nggak pernah kalian lihat. Tunggu nekat yang nyata kalian itu ya. Tolong pertanggungjawabkan bahwa kalian mengatakan Allah itu ada 1 begini. Tolong pertanggungjawabkan. Nah, itu tolong dijawab pertanyaan saya ya. Tolong dijawab pertanyaan saya ini. Jadi Silakan. inilah makanya saya bingung kadang-kadang. Kristen mana yang sedang kau wakilkan, brother? Bro Living. Ya.
Ya. Anda jangan mencari celah yang seperti ini dalam kondisi seperti ini. Bukan kamu mempermalukan Tuhan Yesus Anda saya di luruskan hadapan saja, umum, Anda bro. sebenarnya di posisi mana? Kalau Anda di posisi yang menghitung Tuhan, silakan. Tapi kita Kristen tidak menghitung Tuhan. Masa Tuhan Jadi dihitung? konsep Tritunggal itu menghitung Tuhan atau tidak? Tuhan kok dihitung gitu loh? Pikir Nah, pakai otak 3 kita. pribadi itu dari mana dasarnya? Kok Tuhan dihitung gitu? Pernah lihat Tuhan tidak? Nah, 3 pribadi kalian dari mana Tiga dasarnya? pribadi itu memang ada, tetapi di dalam kesatuan yang sempurna itu memang sudah ada di Itu dalam hitungan atau enggak, Bang? di Hitungan dalam atau kesatuan. tidak? Kita nggak pernah hitung itu. Abangku living. Tritunggal itu konsep untuk kita boleh membantu kita mengenal Allah yang tidak terlihat itu hanya konsep saja. Maka begini ya, ketika kita memasukkan Tuhan ke dalam dimensi kita, maka disitulah kita mulai menghitung Tuhan. Kalian itu mencoba memasukkan Tuhan dalam dimensi kita, lalu kalian hitung. Maka kalian sedang menjelaskan tentang Tuhan yang menurut pikiran Boleh kalian. gantian ngomong? Boleh? Iya, gantian ITG, gantian ITG. Pemikirannya clear. Bukan pemikiran clear ITG. Begini ya. Di sini Ya, memang kita itu mencari kebenaran. selalu konsepnya Ganti-gantian. gitu. Selalu berkata jelas, Silakan, Bang padahal Living. tidak jelas. Ya. Oh, Nah, Living. selalu seperti itu, clear padahal tidak clear. Tuhan itu dihitung. Gantian, tenang dulu, Bang, tenang ya. Gantian, Oke, ITG gantian. santai. Iya. Ya, berarti sekarang begini, Living harus menyatakan bahwa dia bukan Kristen. Karena Kristen nggak berbicara tentang Tuhan ada berapa. Gantian dulu, jangan kau menghakimi begitu. Gantian, dengar dulu narasinya Bang Living. Setelah itu kamu bantah. Kan ada Bang Ampi di sini juga. Sambil bernarasi, saya lagi di Lamongan soalnya. Jadi saya makan dulu ya sambil bernarasi. Silakan. Iya, memang itu alasan kamu yang tepat ketika mau mendapatkan kebenaran. Lanjut. Living, ini. Jadi Lanjut, Bang teman-teman, Loading. saya perlu kasih tahu. Loading. Ya. Saya orang Kristen. Waduh, nggak bisa diam disuruh dia, bro. ngomong jujur. Kita memang benar-benar di Lamongan Oke, ini. sabar. Kita nggak omong kosong ini, betul ini. Iya, Maka orang kasih habis Lamongan yang dulu baru Anda kasih habis Lamongan tidak dulu baru ke atas. Enggak apa-apa. Di sini masih ada Bang Ampi mewakili. Silakan Bang Living. Melarikan diri dia. Turun dia lagi. Oke, Bang Lodi. Iya, silakan, Bang Living. Aku yang baik hati dan tidak sombong. Ampi ini Kristen, brother. Iya, kita kasih Bang Living berbicara sebentar dulu. Silakan Bang Living. Iya. Bang Ampi ini Kristen emang? Iya, Bang. Kristen. Iya, iya. Dia makan 3 ngaku 1, Bang. Jangan. Oh gitu. Iya, iya, lanjut. Iya ya. Nah, jadi tadi Bang Ampi berbicara, jadi sepakat sepertinya dengan ITG bahwa Allah itu kalian katakan bukan tentang jumlah. Namun ini sepertinya seperti seorang iblis yang bermain playing victim, saya rasa ya, merasa korban padahal pelaku utama. Kalian yang memutilasi Tuhan menjadi 3 pribadi yang berbeda, padahal yang tidak ada dalam Alkitab, ya, tetapi kalian menjadi 3-kan. Dari mana dasarnya? Harusnya seorang Kristen sejati, ya, saya seorang Kristen, ya, fondasi dasar imannya adalah Alkitab yang menjadi standar kebenaran tertinggi bagi Kristen. Ya, lantas konsep Tritunggal itu di mana pernah dituliskan? Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, Tuhan Yesus dengan jelas berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan dia dengan tegas berkata, firmankulah menjadi hakim atasmu. Ya, maka lewat firman Tuhan itu kita bisa mengukur sesuatu itu apakah benar atau salah. Nah, di dalam kebenaran Alkitab dengan tegas berkata, Ulangan 6 ayat 4. Ditegaskan Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 29, dan ini hukum yang terutama, Tuhan itu Esa. Di ayat 32-nya dengan tegas mengatakan arti Esa tidak ada yang lain kecuali dia. Hanya dia. Nah, tidak pernah dituliskan sekalipun Allah itu 3 pribadi, Tritunggal. Coba cari nanti ayatnya, Bang. Di mana pernah dituliskan Allah itu Tritunggal? Poin kedua, Tritunggal berbicara itu fondasinya berasal dari seorang filsuf bernama Tertullianus pada pertengahan abad kedua yang menjadi dasar Tritunggal, una substantia tres personae, diskresi non saparati. Nah, di mana ya? Bicara tentang sejarah. Gimana, Bang? Begini, Abang itu kan bicara tentang
bicara tentang sejarah. Begini abang, jelaskan saja tentang Alkitab. Yakini bahwa menurut abang itu ada benar yang mana. Suaranya nggak jelas apa cuman saya yang mendengar tidak jelas? Ampi, kau punya suara